Hai, ketemu lagi dengan gua Angga Darmawan di channel Ngobrol Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan Syariah. Dan kali ini kita akan coba bahas mengenai perbedaan antara deposito di bank syariah dan deposito di bank konvensional. Nah, jika channel ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe, like, dan juga komen ya di tombol di bawah ini. Oke, jadi ada beberapa perbedaan antara deposito di bank syariah dan deposito di bank konvensional. Perbedaan pertama adalah dari segi akadnya. Kalau di deposito di bank syariah ada akad namanya akad mudharabah mutlaqah. Artinya akad kerjasama ya investasi antara pemilik dana sohibul mal, dalam hal ini adalah nasabahnya, dan pengelola dana, dalam hal ini adalah pihak bank. Pihak bank sebagai pengelola dana. Kenapa namanya mutlaqah? Karena pihak bank dibebaskan oleh nasabah boleh menginvestasikan dananya di sektor manapun. Yang penting adalah sektor ini adalah sektor yang halal gitu. Itu yang dari segi akadnya. Nah, kalau di bank konvensional kan tidak ada akad itu ya, tapi yang adalah akad pinjam meminjam antara debitur dan kreditur. Hubungannya kan bukan sebagai mitra investasi gitu ya, hubungannya adalah pinjam meminjam. Itu yang pertama perbedaannya dari segi akad. Kedua, dari segi imbalan. Jadi kalau di bank syariah itu nama imbalannya adalah bagi hasil, dan ditentukannya penentuannya adalah dengan nisbahnya. Jadi ketika kita deposito, kita tidak akan diberitahukan berapa bunga yang didapat gitu kan, tapi kita diberitahukan imbal hasilnya atau nisbah bagi hasilnya. Misalkan deposito 1 bulan, nisbah bagi hasilnya 55%. Artinya dari keuntungan bank nanti kita dibagi hasil kan, mendapatkan bagi hasil 55%. Jadi kalau kita lihat rumusnya itu adalah misalkan deposito 10 juta, jangka waktu 1 bulan, dan nisbah 55%. Dan kita juga harus tahu pendapatan bank itu berapa dari deposito 1 bulan itu. Misalkan pendapatan banknya adalah 1 miliar, lalu ternyata total dana yang deposito 1 bulan itu adalah 100 miliar. Nah, kita ada rumusnya nih, jadi bagi hasil adalah pendapatan bank dikalikan dengan dana depositonya berapa yang kita miliki, lalu juga dibagi dengan total dana depositonya, porsi kita berapa, baru dikalikan dengan nisbahnya. Nah, kalau dengan simulasi tadi itu kita bisa dapat dengan bagi hasilnya dalam rupiah itu 55.000, karena porsinya 55% porsi nisbahnya. Nah, kalau di perhitungan di bank konvensional kan nggak seperti itu. Misalkan itu sudah dijanjikan bunga 5% di awal ketika kita buka deposito. Kan 5%, misalkan kita punya 10 juta dikalikan 5% per tahunnya. Artinya dengan nominal 10 juta kita akan dapat bunga 500.000 selama 1 tahun gitu. Dan itu sifatnya fix gitu, 5% dan tidak berubah karena di awal sudah dinyatakan 5% tadi. Berbeda dengan yang tadi imbal bagi hasil tadi. Kalau nisbah tergantung dari nisbahnya pertama, kedua dari pendapatan banknya ada berapa, ketiga dari dana total depositonya ada berapa gitu kan. Jadi bisa berubah-ubah setiap bulan tergantung pendapatan dari bank syariahnya gitu. Lalu perbedaan ketiga apa? Perbedaan ketiga adalah dari segi penyaluran pembiayaannya. Jadi kalau di bank syariah ketika dana deposito ini dari nasabah ini didapatkan oleh bank syariah tidak serta-merta dapat menginvestasikan dananya di sektor yang tidak sesuai dengan syariah. Misalkan perusahaan rokok gitu ya, atau perusahaan hiburan malam, atau misalkan hotel yang tidak syariah gitu kan, atau peternakan B2, itu nggak bisa. Tapi kan kalau di bank konvensional hal-hal seperti itu kan tidak ada gitu ya. Yang penting ini menghasilkan. Jadi bank konvensional boleh menyalurkan dananya di hotel yang tidak syariah, peternakan B2, atau industri-industri lain yang tidak sesuai dengan syariah gitu. Yang penting industri tersebut sudah mematuhi hukum positif. Tapi kan kalau di syariah, di bank syariah, selain industri tersebut harus mematuhi hukum positif, juga harus mematuhi hukum syariah gitu.
Mungkin itu 3 perbedaan antara deposito bank syariah dan deposito di bank konvensional ya. Jadi ada 3, dari segi akad, dari segi imbalan, dan dari segi penyaluran pembiayaannya di sektor mana. Baik, jika informasi ini bermanfaat, teman-teman bisa like, subscribe, dan komen juga ya di sini. Terima kasih telah menonton, dan nanti akan ada video-video selanjutnya berkaitan dengan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.